Itu menjadi apa kita Mas? Menjadi perhatian kita. Semenjak pasca tragedi ini banyak kawan-kawan korban yang sudah menjadi stres sendiri Mas. Oh, bahkan ada yang ada stres sendiri. Kebetulan memang dia tidak berasal dari orang yang mampu. Jadi dia pas di posisi mau magang, mau sedang ada kuliah lapangan, dia sangat butuh motor itu. Jadi kebetulan memang dengan tragedi ini banyak jadi Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Duanto Astasudrajat dalam program Saksi Kata Tribun Jambi. Dalam perjumpaan kali ini ada satu bahasan menarik soal pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Di Jambi ada satu daerah bernama Mendalo yang lokasinya di Kabupaten Muaro Jambi, berada di lingkungan mahasiswa karena lokasinya di lingkungan kampus Universitas Jambi dan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, di situ dalam jangka hampir 20 hari, sekitar 20 hari, ada 23 sepeda motor milik mahasiswa hilang. Nah, kali ini kita menghadirkan narasumber yang tahu benar soal peristiwa itu, pencurian itu, dan bahkan mendata bagaimana 23 motor itu hilang dalam tempo 20 hari. Bersama kita kali ini hadir Bang Bram Kristianto Huta Barat. Selamat siang Bang Bram. Selamat sore Mas. Selamat sore, oke, sorry. Gimana kabarnya Bang Bram? Sehat Mas. Bang Bram, soal curanmor ini, Mendalo ini kemarin Tribun sudah mencoba mengulas bahwa Mendalo itu diincar. Kami bilang diincar karena dalam tempo sekitar 20 hari ya, di situ ada sekitar 23 motor, sepeda motor hilang, kemudian belum lagi masalah gangster dan sebagainya yang mencari. Soal ini Bang, 23 kendaraan yang hilang, itu seperti apa Bang awal mulanya Bang? Bisa diceritakan? Ya. Mulai kita mengetahui maraknya pencurian motor itu di tanggal 16 yang dimana tanggal 16 itu kita membuatkan suatu grup WA WhatsApp bahwasanya untuk para korban yang terjadi kehilangan motor. Jadi di tanggal 16 kita buat inisiasi, udah beberapa dari korban sudah masuk dan mengirimkan bukti-bukti yang ada pada mereka. Itu mulai dari CCTV, gambar-gambar, maupun foto yang ada yang terekam saat pencurian itu berlangsung. Jadi mulai dari situ, mulai grup WhatsApp, kita menginisiasi grup itu untuk memperoleh kelanjutan informasi selanjutnya. Tapi tidak terlupa juga laporan tetap berjalan mulai dari tanggal 16. Jadi di grup WhatsApp mulailah muncul suatu petunjuk mulai dari rekaman CCTV yang berlangsung mulai tanggal 10 Mas. Jadi mulai tanggal 10, tanggal 13, tanggal 15 itu mulai berlangsung aksi pencurian sepeda motor di daerah Mendalo Asri. Mendalo Asri ya, kawasannya Mendalo Asri itu, Mendalo Asri adalah sebuah desa ya Bang? Ya, sebuah desa perumahan. Sebuah perumahan, kompleks perumahan. Kompleks perumahan mahasiswa. Lokasinya di depan Universitas Jambi. Universitas Jambi. Nah, kemudian peristiwa ini berarti terbaca oleh Bang Bram dan kawan-kawan korban itu mulai tanggal 16. 10. Ya, terbaca mulai kita lihat rekaman CCTV tanggal 10. Waktu kita buat inisiasi pembuatan grup WhatsApp di tanggal 16 Oktober. Oke, berarti seperti ini ya. Bang Bram dan kawan-kawan membuat grup, kemudian mengakomodir laporan-laporan masuk, kemudian mendata ternyata di situ pencurian yang terjadi pada awalnya tanggal 10. Tanggal 10. Kemudian setelah tanggal 10, tanggal berapa lagi Bang? Tanggal 13, tanggal 15, masih ada beberapa laporan yang kita dapat informasi yang terdeteksi pada aksi pencurian. Jadi tanggal 16 kita buat grup ini
supaya untuk mengumpulkan informasi selanjutnya, informasi-informasi yang berkembang. Jadi setelah buat grup, muncul mulai satu persatu, mulai kehilangan Mas. Mulai kehilangan, mulai tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 21 mulai muncul. Berlangsungnya pencurian ini mulai muncul di tanggal 20. Tanggal 21 kita buat satu pertemuan para korban di mana memfollow up yang mereka laporkan kepada pihak kepolisian yang ada di polsek tersebut. Polsek dalam hal ini Polsek Jaluko. Ya? Jambi luar kota. Berarti. Jadi setelah tanggal 21 kita mengadakan diskusi untuk meredam kejahatan yang luar biasa ini yang secara struktur, sistematik, karena setiap harinya ada jatuh korban. Jadi kita menginisiasi membuat satu rencana untuk memfollow up laporan kawan-kawan. Oke, sebentar saya potong Bang. Berarti antara tanggal 10 dengan sampai dengan tanggal berapa yang terekam dalam data Bang Bram laporan pencurian ini? 10 sampai dengan tanggal 20. Tanggal 20. Ya. Kemudian sampai dengan tanggal 30 masih ada laporan. Masih ada juga laporan dan CCTV mulai masuknya semua para korban yang belum bisa terakomodir. Mungkin dari informasi-informasi grup WhatsApp ini ada yang sudah mulai menghubungi satu persatu, aku juga korban. Jadi masuk mereka ke dalam grup. Jadi antara range tanggal 10 dengan 30 itu total ada berapa sepeda motor yang hilang? Sampai tanggal 30 itu ada sekitar 23 yang kita akomodir. Kemudian dalam proses pembuatan setelah ada grup korban itu orang-orang mulai melapor ya? Mulai melapor, mulai ikut dalam pantauan informasi ini Mas di dalam grup. Supaya mereka juga pengen tahu juga informasi yang ingin digali, mulai dari laporan mereka, laporan, udah mulai mereka ikuti informasi yang ada di grup. Jadi tanggal 21 kita melakukan satu pertemuan diskusi untuk memfollow up laporan kawan-kawan yang ada di polsek tersebut. Kemudian ada berapa orang yang tergabung dalam grup itu, Bang Bram? Sampai hari ini ada sekitar 28 orang. 28 orang. Karena ada 5 di luar dari korban tapi ikut memantau. Nah, dalam prosesnya itu kan ada jeda 1, kemudian 2 hari peristiwa 1, kemudian hari curanmor lagi 1. Nah, Bang Bram membaca timeline itu seperti apa? Artinya ada upaya yang sistematik, pencurian yang sistematik gitu Pak? Ya, kita membacanya semenjak di tanggal 18. Tanggal 18 setiap harinya ada jatuh korban. Jadi kita agak sedikit heran kok tidak berakhir aksi ini yang dilakukan para pelaku curanmor ini ya? Iya, karena setiap harinya ada 2 dari bukti yang dikirim kepada kita. Jadi kita berpikir bahwasanya ini adalah terstruktur Mas. Ada pihak-pihak yang sudah mengetahui kondisi lapangan ataupun TKP. Oke, kenapa Bang Bram bisa menduga bahwa curanmor ini sudah sistemik, sudah terstruktur? Apa yang melandasi dugaan Bang Bram? Jadi apa yang kita melandasi, ada beberapa yang harusnya terekam Mas dari TKP, seperti CCTV yang diputus sebelum beraksi. Kemudian setelah udah beraksi, CCTV aktif, tapi motor tidak ada. Oh, jadi selama proses pencurian itu berlangsung, CCTV itu mati. Iya. Setelah pencurian berlangsung,
CCTV itu hidup lagi. Hidup kembali. Itu laporan dari siapa? Hasil pengecekan sendiri atau? Kita langsung turun ke TKP mencek ruang-ruang yang bisa menjadi petunjuk bagi kita. Ternyata ada beberapa rumah dari korban itu sudah seperti rumah keluarga sendiri di daerah sana yang sudah memasang CCTV, tapi bisa dipukul di mana berlangsungnya aksi pencurian itu tidak berfungsi. Oke, jadi ketika pencuri beraksi, CCTV itu Tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Ya. Setelah pencurian selesai, CCTV itu kembali aktif. ada berapa? Ada sekitar 2 atau 3 rumah ataupun 3 CCTV petunjuk yang terjadi pemutusan yang kita data. Oke. Hal yang sama ya? Hal yang sama. Di situ. Dari pemilik rumah tahu? Pernah Bang Bram bertanya ke pemilik rumahnya? Iya, kita coba bertanya, coba kita berdalami, ini memang apakah memang operasinya seperti itu atau bagaimana terkait CCTV yang berlangsung di rumah tersebut. Jadi dia juga heran, dipukul segitu kok tidak aktif ini, tidak beroperasi ini di CCTV. jam-jam itu Iya. tidak aktif. Oke. Jadi ada juga pemutusan yang tersambung dengan WiFi, yang berlangsung bersangkutan dengan WiFi itu juga tidak aktif di jam-jam tertentu. Jadi di situ kita agak sedikit curiga, dan setelah kita kumpulkan dari data-data yang dikirimkan kawan-kawan para korban yang terkumpul di situ, ada jam operasi. Soal jam operasi ini seperti apa Bang? Temuan Jadi dari Bang Bram. Jadi di jam operasi yang kita kumpulkan data itu rata-rata Mas dari pukul 2.45 245 itu 245 subuh dini malam hari ya? dini hari sampai 4 jam 4 subuh menjelang sholat itu udah beroperasi. Di situ semua berlangsungnya operasi pencurian sepeda motor ini, Mas. Kemudian di beberapa media sosial juga sempat saya lihat juga kan di situ ada video-video rekamannya juga bagaimana pelaku ini beraksi. Nah, dari situ Bang Bram tadi sebelum wawancara ini kita sempat ngobrol bahwa sempat ada dugaan bahwa ini adalah orang yang sama. Ya. Apa yang melandasi Bang Bram menduga bahwa pelaku ini adalah orang yang sama? Jadi kita punya dasar itu dari CCTV yang kita kumpulkan, Mas. Jadi dari semua CCTV yang kita kumpulkan, ciri-ciri pelaku itu sama. Pakai jaket, penutup muka, masker, celana pendek. Jaket, kemudian penutup muka, ya, sama celana pendek. Pelaku tunggal atau ada? Mereka punya kelompok mungkin, lebih dari satu. Okay. Jadi jam operasi mereka masuk ke TKP juga sempat terekam dari beberapa rumah, itu juga terekam, Mas. Jadi ada beberapa rekaman yang tidak jauh dari TKP bisa terekam oleh CCTV. Jadi itu yang kita kumpulkan selama ini. Oke, berarti bukan CCTV yang di rumah itu ya? Ya. Oke, di mungkin rumah kanan kiri atau depannya. Ya, yang di sekeliling dari TKP. Ya. Oke. Kemudian mereka dari CCTV, Bang Bram udah mengumpulkan, mereka lari kemana, Bang? Untuk tempat pelarian itu belum bisa kita deteksi, Mas, karena dari lokasi TKP yang beberapa yang menjadi TKP itu semua ada jalan keluar masuknya, Mas. Oke. Jadi dia tidak satu pintu. Dari mana masuk, dari mana keluar. Jadi dia bisa tembus kemana saja. Ada akses bisa keluar dari mana aja di perumahan itu. Seperti ini, Bang. Jadi di kampung Mendalau Asri, kawasan Mendalau Indah ya. Mendalau Indah. Mendalau Indah itu depan adalah jalan raya, jalan nasional. Ya, jalan lintasnya. Ya, jalan lintas. Kemudian di belakang perumahan kompleks itu ada jalan lain. Jalan lain untuk jalan alternatif. Dari rekaman yang Bang Bram dan kawan-kawan kumpulkan,
mereka mengarah ke arah depan, ke arah jalan raya, atau ke arah belakang? Kalau dari kita kumpulkan, ada beberapa yang dia langsung ke jalan raya, Mas. Lari apanya, keluarnya. Ada yang melalui tembusan ke jalan alternatif. Jadi memang banyak akses, tapi yang terekam dari kita, memang mereka kebanyakan masuknya, keluarnya itu dari jalan ke jalan raya. Yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan. Bang Bram, soal metode aksi mereka sudah terbaca ya sebenarnya. Mungkin dugaan dari Bang Bram dan kawan-kawan sudah menduga bahwa itu adalah satu mungkin sindikat ya. Dan mereka nggak bermain acak ya, karena polanya sudah terbaca ya di situ. Jadi yang kalau kita melihat peristiwa ini, Mas, kebetulan memang perumahan itu sangat besar. Jadi mereka mengambil dari sebelah awal dulu. Awal maksudnya depan? Jadi perumahan itu kan melebar gini, Mas. Oke. Ya, melebar, jadi mereka ambil pinggiran dulu, ke tengah, ke pinggir, baru ke arah perumahan UIN yang ada kampus sebelahnya. Jadi mereka sisir gitu. Sisir dari pinggir, kemudian tengah, kemudian ke sisi satunya ya? Iya, Mas. Itu pola itu sesuai dengan timeline dari laporan yang dari tanggal 10 sampai tanggal 30 itu tadi ya? Iya, Mas. Dan itu terpola per 1 atau 2 hari? Iya, per 1 atau 2 hari. Oke, Bang Bram. Ini kemudian mengenai korban. Korban ini rata-rata dari mahasiswa. Mereka berasal dari mana, Bang? Rata-rata. Kalau dari korban itu, Mas, itu rata-rata dari anak perantau. Perantau semua. Ya, ada yang dari Pekanbaru, dari Medan, ada yang dari Kerinci, ada yang dari Sarlangun. Jadi memang mereka rata-rata dari korban yang itu semua perantau. Semua perantau. Kemudian pasca kejadian ini, pasca kejadian pencurian, mereka kehilangan motor kan? Ya. Mereka sekarang menggunakan apa, Bang? Itu menjadi apa kita, Mas? Menjadi prihatinan kita. Semenjak pasca tragedi ini, banyak kawan-kawan korban yang sudah menjadi stres sendiri, Mas. Oh, bahkan ada yang ada stres sendiri. Kebetulan memang dia tidak berasal dari orang yang mampu. Jadi dia pas di posisi mau magang, mau sedang ada kuliah lapangan, dia sangat butuh motor itu. Jadi kebetulan memang dengan tragedi ini banyak jadi macet, mulai dari perkuliahannya, aktivitas. Jadi banyak sudah merasa putus asa, Mas. Artinya dari curanmor itu menjadi korban curanmor, kemudian korban itu mengalami tekanan juga ya seperti itu. Kemudian terganggu kuliahnya, aktivitasnya, bahkan sampai dengan ada yang tertekan itu ya. Iya, Mas, tertekan. Oke. Mereka banyak dari kalangan yang ibaratnya boleh dibilang dari ekonomi yang pas-pasan. Ya, pas-pasan seperti itu ya. Oke, Bang. Kemudian dari kawan-kawan ini sudah melaporkan ini ke mungkin pemerintah desa atau mungkin kepolisian. Apakah sudah, Bang? Sudah banyak langkah-langkah, Mas. Kita sudah melapor ke pihak RT, ke pihak kepala desa, bahkan ke pihak kepolisian juga sudah kita laporkan atas tragedi ini. Ya, tetap dengan kapasitas yang ada, RT setempat juga hanya coba bisa menyemangati. Tidak ada langkah-langkah untuk membantu masyarakatnya sendiri untuk mempol up ataupun membantu para pihak kepolisian terkait laporan-laporan kita. Jadi cuma berlangsung begitu aja, Mas. Kemudian udah laporan ke pihak mungkin terdekat Polsek, apakah sudah? Sudah, Mas. Semua sudah kita laporkan dari semua korban. Ada yang langsung berangkat ke Polda, ada yang ke Polsek. Berarti ada 2 laporan ya, satu ke Polsek, kemudian kedua ke Polda. Yang ke Polsek seperti apa, Bang, laporannya? Dia seperti laporan
kehilangan begitu Mas. Ya seperti identitas kendaraan, seperti ya ciri-ciri kronologi Udah dipaparin semua. sudah ya dipaparin ke semua. Pihak Polsek ya. Pihak Polsek berserta bukti-bukti yang ada sudah kita serahkan semua kepada pihak Polsek. Tapi sampai hari ini tidak ada. Laporan kapan itu Bang? Laporan mulai ketahuan pagi langsung laporan. Oh, begitu Semua ada korban peristiwa ya langsung. langsung laporan. Oke. Ini tanggal 4 ya. Jadi terhitung kalau tanggal 10 berarti ada mungkin sekitar 24 hari ya, 24 hari. Kemudian untuk ke Polda, kemarin kami dengar ada sekelompok korban yang melakukan aksi ke Polda. Iya. Seperti itu. Seperti apa Bang? Ini Bang. Ya, kita buat buat aksi ke Polda itu melihat memang progres yang ada di Polsek tersebut ataupun kita katakan wilayah hukum tersebut tidak bekerja. Jadi coba kita mengakomodir kawan-kawan ini agar supaya ada atensi langsung dari Polda Jambi langsung. Jadi kita buat gerakan semacam buat laporan baru Mas untuk Polda Jambi. Kemudian dari respon dari pihak kepolisian seperti apa? Respon dari polisi tetap mau menerima laporan kita, tetap mempol up pada Polsek setempat, memberikan atensi yang besar terkait kasus kita. Memang respon positif dari kawan-kawan Polda Jambi untuk laporan kita. Setelah itu memang masih menunggu harapan informasi Mas dari pihak kepolisian bagaimana reaksi kita terhadap laporan itu. Bang Bram, saya lupa bertanya tadi soal respon tetangga kanan kiri dari korban. Artinya di situ itu adalah di Mendalo Asri, Mendalo Indah itu adalah kampung mahasiswa ya di situ ya. Banyak ribuan mahasiswa di situ. Kalau boleh dibilang Unja mungkin 5.000 lebih ya. 5.000 lebih, kemudian dari UIN pun banyak juga kan, ribuan juga. Mungkin bisa puluhan ribu kan, mungkin belasan. Nah, dari tetangga kanan kiri yang sesama mahasiswa atau tetangga kos lah seperti itu, mereka khawatir nggak Bang? Ya, semenjak tragedi ini Mas, semenjak tragedi ini setiap mulai pukul 12.00 itu lingkungan sudah sangat sepi. Beda dia seperti hari-hari biasa sebelum tragedi yang terjadi pada kawan-kawan yang kehilangan curanmor ini. Jadi sekarang jam 12 sudah mulai masuk. Jam 12 malam? Malam sudah tidak ada aktivitas mahasiswa apa-apa. Mau dia di hari biasa maupun hari weekend. Jadi sangat signifikan kehidupan di situ Mas. Semenjak tragedi yang sangat sepi jadi. Luar biasa ini. Oke. Kemudian ada yang mereka berusaha kemudian memasang gembok double, kemudian memasang alarm. Ada nggak yang sampai ke antisipasi seperti itu? Ada Mas. Jadi rata-rata di perumahan itu semua mempunyai pagar. Jadi hari ini mereka tidak percaya lagi memparkirkan motornya di perkarangan rumah. Ada yang sudah masuk kamar, langsung masuk ke rumah. Jadi memang kalau kita pernah kita patroli, memang tidak ada lagi, udah sangat jarang ada kendaraan memang di luar. Oke, berarti pasca kejadian Bang Bram dan kawan-kawan sempat muter ya jam-jam malam tetap itu kita patroli Mas, kita tetap kadang kita keliling, tetap melakukan patroli untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan. Bisa bilang kalau di kamar kos mahasiswa tidurnya dengan motor ya? Dengan motor. Cukup ini ya. Mungkin dipaksakan Mas. Sumpah ya. Seperti itu. Bang Bram, Bang Bram sudah tinggal di sana sejak tahun? Saya tinggal di sana dari 2013. 2013. Kemudian saat ini sudah bekerja dan masih tinggal di sana. Artinya ada jarak 12 tahun sampai dengan tahun 2025 ini. Nah, perbedaan tahun 2013 waktu Bang Bram masih mahasiswa di sana dengan saat ini, kondisi situasi keamanannya, ketertiban keamanannya seperti apa di kawasan itu? Bisa dikatakan Mas, hari ini Mendalo bukan seperti Mendalo di zaman saya kuliah.
Jadi ini bisa dikatakan menjadi ibu kotanya kabupaten, di mana perekonomian, kepadatan penduduk memang sudah terpusat hari ini di Mendalu. Jadi melihat aktivitas-aktivitas mahasiswa yang berpendidikan di situ memang sudah sangat-sangat ramai. Ditambah lagi aktivitas kampus UIN yang sudah terpusat di Mendalu juga. Jadi sudah sangat besar Mas sebenarnya aktivitas masyarakat di sana, tapi dengan kekurangannya infrastruktur keamanan berkurang. Pos polisi aja cuma satu Mas. Pos polisi di mana? Ya cuma satu. Sebelah itu mana itu Bang? Itu cuma di lampu merah. Di lampu merah. Auduri. Jarak dengan kawasan ini yang diincar ini sekitar berapa? Ada sampai 800 meter, 500 sampai 800 meter Mas, dari permukiman masyarakat, mahasiswa. Oke, artinya itu selalu ada petugasnya di situ. Nah itu jarang Mas, jarang ada aktivitas petugas. Paling di pagi hari untuk pengamanan kendaraan. Oke Bang Bram, sebagai orang yang lama di situ, apa harapan Bang Bram setelah peristiwa-peristiwa ini terjadi? Harapan baik keamanan, kemudian kenyamanan di kawasan Mendalu yang notabene adalah kampung mahasiswa ini. Ya harapan saya Mas, semenjak tragedi hari ini, ya kita harus menekankan kepada pihak kepolisian dan pemerintah setempat untuk lebih memperketat kondisi ataupun pengamanan untuk mengantisipasi maraknya kriminal. Saya pikir banyak hari ini pos-pos kamling yang ada di daerah sana tidak berfungsi, tidak beroperasional. Mungkin dengan kekurangannya jam, yang mau menjadi patroli atau bagaimana, saya kurang paham juga kondisi di situ. Jadi banyak pos-pos kamling yang tidak beroperasi. Begitu juga dengan pihak kepolisian yang patroli tidak melaksanakan itu juga, Mas. Itu baru tragedi semenjak kita aksi, baru mereka mulai bergerak, mulai berjalan, menyisir setiap sudut-sudut yang ada di perumahan-perumahan mahasiswa. Oke. Demikian Tribuners perbincangan kita dengan Bram Kristianto Huta Barat, salah satu di antara orang yang menginisiasi grup korban-korban curanmor di kawasan Mendalu. 23 motor sudah hilang dalam tempo 20 hari. Mahasiswa tidur di kamar dengan sepeda motornya karena merasa was-was. Kita tidak ingin itu terjadi. Kita berharap ada perubahan keamanan di ketertiban sehingga peristiwa serupa tidak terulang lagi. Kita jumpa lagi bersama program Saksi Kata Tribun Jambi berikutnya. Salam Tribun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.